مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah salat subuh yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita pada pagi hari ini kita sejenak meluangkan waktu untuk membahas dan mengkaji sebagian dari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bermuamalah kita harus memperhatikan salah satu prinsip yang dikenal dengan prinsip keadilan. Ya, prinsip keadilan itu adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Dan keluar dari prinsip keadilan itu adalah kezaliman. Oleh karena itu banyak sekali di dalam ayat-ayat Al-Quran Allah jelaskan tentang larangan dari ketidakadilan itu. Salah satunya adalah di dalam salah satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, dengan jalan yang tidak benar. Dan salah satu di antara sekian banyak jalan yang tidak benar itu adalah kita mengambil harta orang lain melalui praktek riba. Yang kita sudah bahas sebelumnya adalah riba dalam kaitannya dengan riba jual beli atau riba bai. Di dalam hadis-hadis pada pertemuan yang lalu kita sampaikan az-zahab bil-zahab wal fiddah bil fiddah wal bur bil bur was syair bis syair wal milh bil milh wat tamr bit tamr sawaan bi sawain mithla bi mithlin yadan bi yadin. Jadi ketika transaksi yang melibatkan muawadhah yaitu pertukaran, kita mempertukarkan mata uang pada saat itu mata uang yang digunakan adalah emas dan perak. Maka karena mata uang yang digunakan sekarang tidak menggunakan lagi emas dan perak, yaitu menggunakan mata uang di negara masing-masing.
Maka para ulama menjelaskan, salah satunya adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Syekh Utsaimin dalam kitabnya Al-Halal wal Haram menjelaskan bahwa pengganti, yaitu mata uang sekarang yang berlaku, itu sama dengan yang digantikan. Sehingga berlaku kaidah sebagaimana Rasul yang sudah sampaikan dalam hadisnya, ya harus sama, ya, kuantitasnya harus sama, kualitasnya harus sama, dan harus serah terima di tempat, ya, harus serah terima di dalam majelis akad. Itu yang beliau istilahkan dengan takobut. Takobut serah terima di tempat dan juga harus tamasul, harus sama. Itu kalau terjadi pertukaran antar barang ribawi yang sama. Misalnya emas dengan emas, ya. Kemudian perak dengan perak, ya. Kemudian itu ilatnya sama, yaitu ilatnya adalah nilai tukar. Sedangkan 4 barang ribawi yang lain yang beliau sebutkan juga, ya, ada gandum kualitas baik, albur, kemudian gandum kualitas jelek, di situ al-sa'ir, as-sa'ir, kemudian tamar, kurma, dan juga al-milah, yaitu garam. Disitulah juga terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Para ulama itu sepakat bahwasanya riba itu haram secara mutlak. Baik keharaman itu ya dalilnya dari Al-Quran maupun Al-Hadis dan juga ijma, kesepakatan kaum muslimin. Yang berbeda itu adalah salah satunya ya, pada konteks yang dalam hadis tadi, apakah berlaku hanya pada 6 barang ribawi atau lebih dari itu. Maka yang lebih kuat dari pendapat itu insya Allah adalah pendapat yang menjelaskan bahwa itu tidak hanya berlaku pada barang kebutuhan pokok yang disebutkan dalam hadis, karena setiap daerah memiliki kebutuhan pokok atau barang kebutuhan pokok yang berbeda, sehingga ketika berlaku ya, pertukaran antar barang ribawi dengan barang kebutuhan pokok yang sama, ya, misalnya tadi ya kurma dengan kurma, garam dengan garam, maka tetap berlaku 2 hal, yaitu yang pertama tamasul harus sama, dan yang kedua adalah takobut. Tidak boleh ada penundaan barang yang diserahkan, jadi barangnya harus diserahkan tunai ya di majelis akad. Kemudian ketika terjadi pertukaran antar barang yang berbeda tetapi masih dalam satu jenis, ya, misalnya emas dengan perak, kemudian emas dengan rupiah, maka harus berlaku satu syarat saja, yaitu harus takobut, jadi harus serah terima di tempat, ya. Demikian pula ketika terjadi pertukaran antar barang kebutuhan pokok yang berbeda, ya. Contohnya misalnya garam dengan kurma, ya, atau albur ya dengan as-sa'ir, jenis gandumnya aja yang berbeda dipertukarkan, maka hanya terpenuhi satu syarat saja, yaitu harus takobut, serah terima di tempat. Maka dijelaskan oleh beliau dalam kitabnya ya, Asy-Syarhu Bulughil Maram, ya, itu Syekh Utsaimin menjelaskan bahwa riba yang beliau definisikan itu adalah penambahan 2 perkara yang diharamkan oleh syariat. Penambahan 2 perkara yang diharamkan oleh syariat. Di antaranya adalah tafadul. Tafadul itu istilahnya selisih timbangan. Jadi ada selisih timbangan. Jadi kalau mempertukarkan emas dengan yang lama kita dengan emas yang baru, kemudian kita harus menambah sejumlah uang, ya, maka itu timbul adanya tafadul. Ya, tafadul artinya selisih kuantitas. Ya, dan juga ketika diakhirkan, penyerahan barangnya diakhirkan. Ketika penyerahan barangnya diakhirkan, maka terjadi namanya riba nasi'ah.
Ya, terjadi namanya riba nasiah. Jadi penambahan dua perkara yang diharamkan, yaitu yang pertama adalah adanya tafadul, ya, adanya selisih timbangan, dan yang kedua adalah adanya selisih waktu karena diakhirkan. Ya, termasuk di dalamnya berarti barang-barang kebutuhan pokok di suatu negeri. Ya, kalau di tempat kita ya, beras, termasuk gandum, ya. Berarti kalau dipertukarkan, ya, beras yang satu dengan beras yang lain, ya syaratnya harus terpenuhi dua, yaitu harus tamasul, harus sama kuantitasnya, ya, dan juga harus diserahkan secara tunai. Sehingga kalau dalam bahasa perbankan syariah itu istilahnya adalah tidak timbul adanya piutang bermasalah. Ya, tidak timbul adanya piutang bermasalah, ya, karena debiturnya dia amanah juga, dia amanah dalam membayar pinjamannya. Dia tahu bahwa kalau matlul ghani, seseorang yang sengaja untuk menunda pembayaran padahal dia mampu, itu halal kehormatannya. Yuhillu irdahu, dihalalkan kehormatannya, dan juga dia dihalalkan mendapatkan hukuman. Itu dia tahu, ya. Kalau peminjam tahu, ya, hukum syar'inya, maka dia berupaya untuk membayarkan tepat waktu dan bersegera dalam membayarkan pinjaman dia. Ya, karena menjadi halal, kehormatannya menjadi halal, kemudian juga dia layak untuk mendapatkan hukuman. Demikian itu kemudian akan memberikan manfaat kepada pihak pemberi pinjaman, maka hal tersebut tidak masalah, ya, karena keuntungannya itu melekat pada akad utang piutang tadi, dan itu seharusnya yang memang bisa dilakukan, ya, oleh kalau lembaga-lembaga keuangan tentu dalam memberikan utang piutang itu kan harus mengkaji, ya, bagaimana kemampuan debiturnya dan yang lain, dan juga amanah dari debitur dan yang lain. Kemudian yang kedua yang diharamkan itu adalah kalau keuntungan tersebut hanya dinikmati oleh pemberi pinjaman. Ya, kalau keuntungan itu hanya dinikmati oleh pemberi pinjaman, maka ini termasuk riba yang diharamkan menurut ijma' para ulama. Menurut kesepakatan para ulama ini diharamkan. Tetapi sebaliknya, kalau manfaat atau keuntungan itu diterima oleh yang menerima pinjaman, maka itu dibolehkan, ya, menurut kesepakatan dari para ulama. Jadi ini termasuk kebaikan dari pihak yang memberikan pinjaman. Dia menerapkan ayat Al-Quran, wa in kana du usratin fanadhiratun ila maisarah. Ya. Ketika ada kesulitan dari orang yang menerima pinjaman dalam membayar, dia berikan tangguh. Berarti memberikan tangguh itu kan ada keuntungan yang diterima oleh peminjam. Dan itu sangat ditekankan dalam syariat kita untuk menolong saudara kita yang tidak mampu. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير